Kayak datang ke imah yang diajar iya nulis yang maca. Oke datang ke imah nama orang di jalan kalau balik di huma Heeh. peting balik di huma kayak datang ke imah kayak diajaran cara yang belajarna Belajar eta be nulis yang maca ke bapak. Oke diajaran saya tereh datang orang ke imah kayak tunane siapkan buku aduh pulpen yuk cai yang belajar bari bisa nginum naon gitu bari belajarnya Heeh. saya datang orang ke imah langsung enggak kayak kejar lah tiup damar tiup di debay ya mat di handap di surung tah lamun yang belajar cokot bukuna buka enak cara ngitungnya cara ngitung tah hiji misalkan tambah hiji berarti jadi 2 gitu Nulisna. Hiji jeung hiji gitu jumlahnya 2 hiji tambah hiji jumlah dari itu 2 gitu tah lamun yang bisa maca naneh ngaranna saha amat tah eta di Baduy eta memang dikatakan mayoritas henteu bisa maca henteu bisa nulis karena naon karena dilarang sekolah tapi lamun si anak hoyong terang hoyong bisa gitu nanya ke orang tuana atau napi ke tetangga ke karak diajaran gitu ngumbara di alam mulki teh bejana dunya moal megara cara ora imun peting nandingan berang Waduh, aduh nikmat. tabat Wah. terbut kopi hirup teh tunggul kupati mau teh terang di mangsa ieu Pengaruh aing sekolot mah nya. bejaan negara bejaan ulah sok papasean Eta mah murni kahoyong sorangan gitulah jadi teu aya nu ngajakan teu aya nu ngahayu-hayu gitu istilah ini ti Baduy kaluar eta istilah nu ngusir teu aya eta mah pokona kahoyong sorangan bae intina mah gitu Kami pamit kunaon pamitna keluar alasana naon yang bebas sekolah. ai kabari sekolah geus beja Geus. kamayangan yang geus beja ku Bapak didoakeun sing salamet doakeun ku Bapak los Suku Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang yang mendiami 65 kampung dan 3 kampung di Baduy Dalam, yakni Cikesik, Ciketarwarna, dan Cibeo. Dalam kesehariannya, mayoritas masyarakat Baduy melakukan aktivitas berdagang dan membuat kerajinan tangan. Mereka merupakan salah satu kelompok yang menutup diri dari dunia luar. Suku Baduy sendiri terbagi menjadi 2, yaitu suku Baduy Dalam dan suku Baduy Luar. Secara penampilan, suku Baduy Dalam memakai baju adat dan ikat kepala serba putih. Sedangkan suku Baduy Luar mengenakan pakaian hitam dan ikat kepala berwarna biru. Tanah Baduy merupakan pemegang tradisi dari generasi ke generasi yang amat sangat ketat. Terletak di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak.
desa ini terus memegang teguh adat istiadat di tengah perkembangan zaman. Seperti masyarakat pada umumnya, dalam masyarakat Baduy, pria dan wanita memegang peranan penting. Wanita dianggap memiliki nilai lebih dibanding pria karena memiliki sifat memelihara, mengayomi, dan melindungi. Mereka menolak segala sesuatu hal di luar dari suku Baduy dan di luar hukum adat mereka, baik informasi, teknologi, ataupun modernisasi. Karena kepercayaan tersebut, salah satu hukum adat Baduy melarang masuknya pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya anak-anak maupun orang dewasa tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Mereka lebih banyak membantu orang tua dalam bekerja. Tentang pendidikan di Baduy, lamun sekolah secara formal memang dilarang ku hukum adat ku Tangtu Tilu Jaro 7. Nah, lembaga adat eta ngaranna Tangtu Tilu Jaro 7. Nah, jadi kami di Baduy masyarakat adat anu masih kene patuh ke adat. Lamun siangna kami berladang ke kebon. Nah, pentingna anak-anak diajaran ku indungna sareng ku bapana atau ku tetanggana anu ngerti gitu. Lamun si anak eta nanya, lamun henteu nanya henteu diajaran gitu. Ajaran leluhur membuat anak-anak suku Baduy tak tersentuh dengan dunia pendidikan. Tidak seperti anak-anak usia mereka pada umumnya. Sedari kecil, anak-anak suku Baduy terbiasa hidup berdampingan dengan alam. Jadi Baduy eta aya anu hoyong hirup bebas, hoyong belajar, hoyong naon gitu, aya hoyong kebebasan. Jadi silahkan keluar, tapi lain karena diusir, karena di beresaran gitu, di beresaran silahkan pilih cara kehidupan masing-masing. Lamun hirup di adat misalkan ya tetap kudu patuh ke aturan adat gitu. Jadi sanksina secara lisan silahkan keluar, pilih hidup bebas di luar adat gitu. Alam telah memberikan segalanya untuk dikelola sebagai tali penyambung hidup mereka. Kegiatan mereka pun lebih sering diisi dengan berdagang dan membuat kerajinan, seperti menenun kain khas suku Baduy. Salah satu ketertarikan beberapa warga Baduy yaitu pendidikan yang membuat mereka berkeinginan besar untuk mulai mau belajar. Mereka telah mengetahui manfaat dari arti pentingnya pendidikan di kehidupan mereka. Polemik hukum adat yang mengatur larangan pendidikan bagi masyarakat Baduy banyak membuat simpati dan pergerakan para relawan guru untuk membantu masyarakat Baduy dalam bidang pendidikan. Salah satu di antaranya adalah Hera, seorang guru honorer sekaligus relawan yang telah berusaha mencoba masuk ke suku Baduy untuk mencoba memberikan pendidikan kepada warga, namun mendapat tentangan dari para tetua adat suku Baduy dengan alasan tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Nama saya Herawati. Saya mengajar di SDN 2 Bojong Menteng sebagai tenaga honor selama 7 tahun. Selain di SD, saya juga mengajar anak-anak mu'alaf Baduy. Kenapa saya mengajar anak-anak mu'alaf Baduy? Karena saya merasa kasihan terhadap anak-anak Baduy ketika saya lihat di lingkungan saya banyak anak-anak Baduy yang tidak bisa membaca,
menulis, dan lain-lain. Di tengah kesibukannya sebagai guru honorer di sekolah, ia pun meluangkan waktunya untuk tetap memberikan pendidikan kepada anak Baduy yang mau menerima pendidikan secara formal. Bukan demi daerah, tapi demi bangsa negara Republik Indonesia. Bukan untuk daerah ya. Para pemuda membahas tentang negara kita mau dibawa kemana nih? Mau diapakan nih negara kita? Ya, makanya dikumpulkanlah di satu tempat. Ya, di situ. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Ketika saya mencoba untuk masuk ke sana, ternyata semua itu sia-sia. Mereka tidak boleh dikarenakan hukum adat yang sudah mereka patuhi sejak dulu. Sebenarnya hati saya sangat kecewa ketika melihat faktanya seperti itu. Tapi apalah boleh buat, saya hanya bisa mengelus dada dan juga hanya prihatin melihat keadaan seperti itu. Dan juga saya tidak bisa menolak ketentuan adat mereka. Saya hanya bisa menghormati ketentuan orang-orang di sana. Mereka yang sudah keluar dari suku Baduy membuat sebuah desa baru yang dinamakan Desa Lembah Barokah Mu'alaf Baduy. Harapan besar pun mereka sandarkan di desa tersebut. Di sana mayoritas orang-orang Mu'alaf yang dari suku Baduy. Dan juga saya mendengarnya mereka membutuhkan seorang guru untuk mengajari mereka belajar. Dan alhamdulillahnya itu sampai ke telinga saya bahwa di kampung Mu'alaf itu membutuhkan guru. Bergegaslah saya ke sana mencari informasi apakah benar di kampung itu membutuhkan guru. Saya pergi ke sana dan alhamdulillahnya orang-orang di sana welcome terhadap saya. Mereka menerima saya dengan manis, dengan ramah. Mereka sangat ingin saya mengajar di situ. Dan ternyata memang benar-benar mereka membutuhkan guru. Karena itu tadi, mereka yang tadinya mayoritas orang Baduy dan akhirnya keluar membutuhkan guru. Mungkin mereka ingin berpengetahuan luas, ingin banyak tahu, dan tidak ingin dibodohi lagi. Ai kercan aya guru mah di dia teh orang lembur mah daru rusun. Kapungkur mah masih barelet keneh nya. Soalna pan ai kolot baheula mah usaha pan loba ditipuan bae ku batur jatuh bisa ngitung barelet keneh gitu. Mayoritas masyarakat di desa ini sudah menjadi mu'alaf yang sebelumnya mereka menganut kepercayaan sesuai adat mereka. Mata pencarian masyarakat di desa ini sebagai petani dan buruh harian lepas. Kegiatan bertani rutin dilakukan setiap harinya pada pagi dan sore hari. Dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ai di dia mah seueur Pak kegiatan di kampung mah. Aya nu ngurusan sawah, aya nu ngurusan ladang, humanya istilah nama. Aya nu nanam pisang, nanam singkong, kegiatan seueur aya nu kuli bae gitu nu manggulan kayu gitu. Aya eta kegiatan tani mah ti baheula gitu.
mulai ti nol, masih ti bayi lah belajar tani KBG. Saya dari rumah ke sini 5 kilo perjalanan. Kadang saya harus ngelewatin jembatan, hutan, hujan-hujanan. Kadang suka sampai kemalaman dikarenakan gak ada ojek untuk saya pulang, seperti itu. Tapi saya tetap harus semangat berjuang demi anak-anak. Saya pun mulai mengajak teman-teman saya untuk membantu mengajar di sana. Saya membawa 2 teman, yaitu Teh Imas dan juga Teh Lina. Mereka juga sangat bersemangat untuk mengajar di sana. Saya mengajar di sana hanya 2 hari. Dikarenakan selain mengajar mu'alaf, anak-anak mu'alaf, saya juga bekerja di SD. Kemudian untuk anak-anaknya saya merasa bangga. Merasa bangganya kenapa? Kemauannya sangat besar untuk belajar. Sangat besar. Masyarakat Desa Lembah Barokah Mu'alaf Baduy yang awalnya masih takut akan kehadiran para relawan pendidikan untuk mengajar, kini mereka sudah bisa menerima dan sangat antusias dalam mengenyam pendidikan. Keceriaan kini tampak jelas pada anak-anak di desa ini ketika menerima pendidikan dari para relawan. Tidak hanya anak-anak saja, para orang dewasanya pun ikut antusias dan mau menerima pembelajaran dari para relawan. Awas, nanti sama ibu diputer-puter, jangan sampai apalnya A, B, C. Nah itu namanya apal jampe. Bubur ayam, beli di mana bubur ayam? Dan juga saya pun tidak mengajar anak-anak juga. Di sana orang-orang tua di sana juga mau saya ajari. Dia belajar menghitung, belajar huruf, bahkan bukan hanya ilmu pengetahuan yang saya kasih tahu, tetapi dalam berdagang, mereka mayoritas berdagang, bagaimana cara menghitung uang yang benar, seperti itu. Bagaimana cara menawari orang-orang dengan ramah, bagaimana mengajak konsumen. Saya sering mengajar seperti itu. Dan alhamdulillahnya mereka sekarang bisa welcome, bisa oke dengan pembeli. Tidak tertipu lagi. Karena mereka sudah sangat pintar. Kin, orang kasih abah heula nya nusanesnya. Abah, dia yang tadi, Bah. Iya huruf non tadi, Bah. Nah, Minimnya tenaga pendidik dan fasilitas belajar mengajar, lokasi desa yang jauh, serta terbatasnya waktu yang dimiliki para relawan pengajar dan orang tua di Desa Lembah Barokah Mu'alaf Baduy menjadi sebuah problematika tersendiri dalam proses menuju pendidikan yang lebih baik. Meskipun mereka banyak menghabiskan waktu di ladang dan berjualan untuk mencari penghasilan, namun mereka tetap antusias jika para relawan datang untuk mengajarkan mereka. Para orang dewasa ini pasti akan menyempatkan waktunya untuk menerima berbagai pembelajaran yang diberikan. Bagi mereka, usia tak jadi penghalang dalam menimba ilmu. Karena semangatnya ini, tidak butuh waktu lama untuk para tenaga pendidik mengajarkan mereka membaca, berhitung, dan menulis. B, uju, tangan tik itu, tangan tik B, J, uju. Jadi langsung be, baju, mesti ingat kata baju, gitu. Mau pulpen teh, aja ya, nulis. Entahnya, terus orang ngecapai burungnya, gitu. Sini baju ke depan, Bah. Coba, Bah, orang nulis baju. Panjang-panjang, Bah. Tek. Kaki kiri kan terus tarik handap. Terus. Terus.
Alif kan lima. Huruf J kuari ej. Ej. Mereka sadar pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bisa membaca dan menulis, maka dengan mudah dapat bersosialisasi dengan lapisan masyarakat manapun. Selain itu, pada zaman modernisasi seperti sekarang ini, pendidikan sudah seharusnya diterima oleh setiap orang, baik di desa maupun di kota. Dalam mengajar warga lansia diperlukan kesabaran, karena pengetahuan yang mereka miliki masih sangat minim. Kontribusi para relawan inilah yang telah memberi secercah pengharapan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan keluar dari keterisolasian yang selama ini membelenggu mereka. Tetapi kalau untuk orang tua terbatasnya karena emang mungkin mereka ada pekerjaan. Selain hanya di rumah saja, untuk bapak-bapaknya kan ada pekerjaan di ladang, bekerja di sawah. Mungkin terbatasnya seperti itu. Makanya hanya sekali saya mengajarkan bapak dan ibu mualaf-mualaf di sana. Di sini kurangnya alat-alat tulis, tidak ada kursi, tidak ada meja. Bahkan ketika belajar mereka hanya duduk beralaskan tikar. Mereka sering merengek ke saya, "Bu, mana bukunya? Bu, saya pengen duduk kayak di bangku sekolah." Hati saya sedih. Sabar, saya bilang seperti itu. Nanti ada saatnya. Kita nggak apa-apa duduk di tikar dulu. Kita nggak apa-apa gantian nulisnya. Gaduh anak dua, anu hiji alhamdulillah mah santren ayeuna gitu, anu gede pangageng nama. Jadi istilahna anak bisa sekolah kan ayeuna anak itu ngusutak setik anu alit oge parantos bisa maca eta berkat relawan gitu sadayana. Pendidikan yang baik adalah bekal untuk masa depan yang cerah. Sudah seharusnya anak di negeri ini mendapatkan haknya untuk belajar, agar mereka dapat menggapai cita-cita dan menjadi generasi emas penerus bangsa. Tapi aya entos eta mah biasa deui dibelajar nulis gitu. Dibelajar maca, ju saeutik bisa istilahna mah henteu loba katipu lah ku pengusaha nu lain gitu. Ayeuna mah tos lancar, saeutik gitu lancar ge, anu bisa-bisa anu henteu masih ai meureun nu baris kolotna mah masih barelet keneh. Ai anak-anak kan keur mulai anu sakola, loba nu belajar istilahna mah anu keluarga aya nu mampu mah kolotna etanya langsung anu diasukeun kana sekolahan kana SD gitu. Saeutik ge encan ieu masih seueur keneh sih anu encan sakola, hiji encan umur gitu. Lamun tos umur mah meureun mulai asup sakola anu mampu mah TK anu PAUD istilahna anu SD geus mulai pada asup gitu, mulai belajar. Anu teu mampu mah tetep bae paling jadi petani gitu paling ge. Ai abdi mah kahayangna mah supaya hayang lebih maju tinu enggeus lah, intina mah ulah sampai barelat siga orang tuana gitu. Sina palilinter lah budak ayeuna teh. Percaya akan adanya perubahan serta harapan besar di negeri kedua, Desa Lembah Barokah.